Soul Ministry mempersembahkan seri pengajaran menuju kekristenan yang dewasa dengan topik perubahan yang benar. Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Oke, shalom semuanya ya. Oke, kita rangkuman sedikit ya. Mungkin kita mau mencari yang namanya iman sebenarnya saat itu. Karena saya percaya sekali yang merubah hidup orang itu adalah iman. Mau orang jahat atau orang baik, itu mereka punya iman semua. Di dunia ini ada dua, kalau saya katakan bukan dua pribadi, adalah dua kelompok. Orang yang baik, ada orang yang jahat, kalau dalam firman Tuhan katakan. Tetapi kita berpikir dulu kalau orang baik, mereka punya iman. Orang jahat nggak punya iman, enggak. Dua-duanya orang baik sama orang jahat, dua-duanya punya iman. Kenapa mereka punya iman? Mereka mempunyai ada satu berita, satu informasi yang menjadikan mereka orang baik, yang menjadikan mereka punya iman akan berita tentang kebaikan-kebaikan, iman jadi iman, akhirnya orang tersebut menjadi orang baik. Jadi asalnya kalau stepnya adalah yang merubah orang tersebut, orang baik tersebut karena mereka ada iman. Iman itu berasal dari mana? Iman tersebut dari berita, informasi. Mungkin kalau orang dulu katakan banyak sekali ya yang namanya filsafat, banyak sekali ada kata-kata wejangan dari orang, akhirnya kita menerima nasihat, itu informasi. Menerima informasi dan akhirnya jadi iman dan orang tersebut menjadi orang baik. Nah, orang jahat juga sama. Orang jahat di sini, dia mempunyai iman. Tetap mereka punya iman. Iman gimana? Mereka menerima informasi yang salah. Kalau dikatakan seperti gini, kamu tuh harus bunuh orang dulu sebelum kamu dibunuh. Jadi saya dulu pernah diajarkan oleh paman saya, kalau kamu mau kuat di Jakarta ini, sebelum orang itu memukul kamu, kamu harus pukul dulu. Gak pernah dengar ya, cuman saya doang diajarkan seperti itu. Karena kenapa? Masuk akal. Siapa di sini tengah jalan kalau ketabrak mobil, ditabrak sama orang, kita keluar, Pak ada apa? Bisa saya bantu? Ngomongnya begitu nggak? Orang pulang. Apa yang dilakukan? Langsung ngamuk. Karena apa? Jadi adu kenceng awalnya. Siapa yang lebih kenceng, dia yang lebih kuat. Biasanya seperti itu ya. Kalau perlu kita ambil linggis, alat buka ban turun. Mau apa lo? Gitu kan, kasar seperti itu. Itu prinsipnya adalah sebelum kita dijahati oleh orang, kita harus jahat dulu dengan orang. Tapi kalau dengan orang baik, kita baru dengan baik. Itu ajaran seperti itu, informasi. Ini yang dicari di sini. Mendapat informasi, berita-berita, pengetahuan-pengetahuan, akhirnya jadi iman. Waktu jadi iman, terjadilah orang tersebut jadi apa? Jadi orang jahat. Sekali lagi prosesnya sama. Jadi kalau saya lihat dikatakan begini, yang paling powerfulnya di mana? Bukan di imannya, tapi di beritanya. Di mana kalian mendengar berita tersebut? Di mana kalian mendengar informasi tersebut, terjadilah hidup kamu. Terjadilah hidup kita. Kita mau jadi orang yang baik, karena Tuhan juga katakan dari perbendaharaan yang baik akan keluar yang baik. Orang yang baik akan mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Ya. Jadi sekali lagi dia punya informasi, berita ini benar-benar powerful sekali. Luar biasa. Makanya salah satunya kenapa saya kalau nonton berita, tadi saya juga baru ngomong, TV One masih ada ya? Saya nggak tahu loh. Saya masih ada kok. Metro TV juga saya nggak pernah nonton Metro TV, semua TV itu saya nggak pernah. Saya bisa nonton Netflix. Itu pun Netflix kalau istri saya nonton, dia paling kesel sama nonton saya. Kenapa? Skip. Saya cuma mau tahu akhirnya doang. Ngamuk dong istri saya kalau nonton kan. Derut. Orang nonton 1,5 jam, bisa 3 menit beres. Oh saya sudah tahu deh. Waktu dia punya gambarnya cepat-cepat begitu saya bisa nangkap ini orang mau ngapain beres.
Sekali lagi kalau istri saya nonton sama saya benar-benar kesel banget. Nah, saya menjaga sekali informasi-informasi yang masuk ke dalam hidup saya. Begitu pula kalian. Kalau kalian mau merubah hidup kalian, mau merubah menjadi hal yang baik, jagalah informasi ini. Informasi kalian selalu dapat dua hal. Di dunia ini adalah kalian tidak bisa menolak informasi. Saya dulu waktu zamannya COVID pertama kali, saya nggak bisa menolak banyak sekali. Saya mau nggak nonton TV, ada aja orang ngomong soal COVID, soal segala macam. Ada orang ngomong soal, bensin mau naik nih, resesi segala macam. Saya udah nggak nonton berita, tetap aja ada orang menyampaikan kepada saya. Tetapi saya harus menjaga. Kalau memang saya memerlukan ada berita tersebut, ini nggak bisa dihindari. Saya kerja di bidang finansial. Kalau dikerja di finansial, biasanya kita tahu ngecek harga dolar berapa setiap saat. Dari pagi, siang, malam, cek harga dolar gimana. Karena kalau harganya itu naik, ya mungkin kalau saya punya dolar untung. Tapi kalau misalnya harga tersebut saya punya dolar rugi. Waktu naik atau turun biasanya ruginya banyak. Naiknya banyak, ruginya banyak. Kalau saya sebagai orang finansial, saya harus meneliti informasi di sini siang dan malam. Apa yang terjadi hidup saya akan kacau. Karena kenapa? Saya ngeliatin berita tersebut. Waktu naik saya senang, waktu turun saya sedih segala macam. Apa yang terjadi? Hati ini nggak bisa dijaga. Kenapa nggak bisa dijaga? Orang yang cepat sekali bersuka cita, dia juga akan cepat sedih. Kalau orang yang cepat bereaksi dalam hidupnya akan juga terbawa emosi. Pada waktu terbawa emosi biasanya mereka akan salah langkah. Biasanya kebanyakan salah langkah. Nah, kenapa saya walaupun saya bekerja di bidang finansial, saya nggak pelototin dia punya dolar tersebut. Sebodoh banget mau naik atau turun. Karena kenapa saya kerjakan apa yang saya bisa kerjakan, tetapi saya juga menerima informasi yang baik. Waktu menerima informasi yang baik, saya mengisi dengan pikiran yang baik. Kalau dikata, kok Hengki nggak punya banyak masalah, siapa bilang? Saya banyak sekali masalah, gitu loh. Tapi kalau saya fokus dengan masalah seperti ini, apa yang terjadi? Saya akan terikat. Karena gini, setiap informasi yang buruk, karena tubuh kita ini adalah tubuh yang celaka, tubuh yang sudah dalam dosa, kita akan lebih meresponi berita yang buruk. Contohnya gini, ada kabar baik. Biasanya, apa segala macam. Responnya mungkin kita punya ketertarikan kita ke dalam kabar baik mungkin cuma 50 atau 60% respon dari kita. Kalau kita ada orang menyampaikan kabar baik. Tapi kalau ada menyampaikan kabar buruk, kita punya antena keluar. Itu kita bisa meresponi, kita punya insting kita akan naik 90%. Lebih condong kepada yang buruk, benar ya? Siapa kalau di sini kalau saya dalam kabar buruk, di depan tadi ada yang muji lo, mobilnya bagus. Biasa ya? Tapi kataan, mobil kamu ketabrak di depan. Mana respon yang lebih ditanggapin? Yang buruk. Kenapa? Karena tubuh celaka ini lebih meresponi yang buruk. Jadi pada waktu kalian meresponi, kalau gitu saya nggak mau dengar semua informasi di sini, nggak bisa. Kalian akan dengar. Kalian bukan tinggal di hutan yang lepas dari semua berita. Tapi walaupun kalian mendengar berita-berita seperti ini, kalian pun harus punya berita-berita yang baik. Kalau kalian mendengar berita yang buruk satu, kalian harus memperkuat berita yang baik ini minimal 2 kali lipat. Minimal 3 kali lipat seberapa banyak yang kalian mau untuk menimpali. Tapi kalau kalian welcome aja nonton berita buruk, nonton aja, nggak ada masalah. Kalian akan hanyut. Pada waktu kalian nggak ada masalah. Kenapa? Kalian mau dengar berita baik, mau dengar berita buruk, tidak ada manfaatnya. Kenapa saya bilang tidak manfaatnya? Tidak ada manfaatnya kalau kalian baik-baik saja. Benar ya? Tapi kalau misalnya kalian
ada punya masalah sedikit atau mendapatkan problem dalam hidup, baru kelihatan. Baru kelihatan bagaimana kalian ini menaburnya di mana. Saya nggak perlu meneliti. Salah satu dia punya hamba Tuhan katakan bahwa dia katakan, saya nggak perlu datang di rumah kamu setiap hari tungguin dari pagi sampai sore, nggak perlu, dia bilang gitu. Saya nggak perlu tahu kehidupan kalian, mesti tunggu di pagi sampai sore saya lihatin, akhirnya saya baru tahu orang tersebut cara hidup lebih baik atau tidak. Kita nggak perlu nungguin dari pagi sampai sore kehidupan seseorang, nggak perlu. Kapan kita taunya? Kita bisa meneliti, bisa tahu kehidupan orang tersebut. Pada waktu ada masalah. Saya langsung tahu kehidupan dia dan bagaimana dia punya, kalau bisa katakan, cara hidup dia. Karena firman Tuhan katakan dari buah-buahnya lah. Saya kalau ada hamba Tuhan katakan bahwa saya nggak perlu tahu kamu waktu kamu menanam sesuatu, tanggalnya kapan, segala macam, benihnya apa, segala macam, saya nggak perlu lihat. Saya lihat waktu pohonnya sudah besar, keluar buahnya apa. Kalau buahnya apel, saya tahu persis dulu kamu nanam apel. Saya nggak perlu tahu prosesnya. Dari buah-buahnya akan keluar. Nah, sama juga dalam hidup kita. Saya nggak perlu tahu kalian cara kerja hidup kalian. Yang saya lihat adalah buahnya. Pada waktu kalian mengeluarkan buah yang baik, kalian pasti mengikuti cara yang baik. Kalau kita katakan, enggak, saya mau ikuti aja, pokoknya berita buruk, berita baik, saya campur. Emang semua kan tergantung saya, semua kan saya punya, saya pasti kuat, saya bisa menahan segala sesuatu. Kita menjadi orang takabur ya. Sama kalau saya katakan bahwa apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Loh kok Koengki ngajarinnya tabur tuai hukum Taurat? Ini bukan hukum Taurat. Ini adalah common sense. Kalian kalau menanam apel, pasti keluarnya apel. Kalau kalian menanam jambu, pasti keluarnya jambu. Kalian jangan expect pada waktu keluar menanam apel, maunya anggur. Nggak mungkin. Kalau kalian mau anggur, cari tahu gimana caranya proses anggur itu terjadi. Sama aja, pokoknya kalau saya nanam rumput, pasti saya tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus, nanti saya akan keluar anggur. Enggak. Kalau kalian enggak, pada waktu kalian mau benar-benar hidup berkemenangan di dalam Tuhan, kalian mesti tahu gimana prosesnya. Sekali lagi tadi salah satu sisi prosesnya adalah berita. Berita apa yang kalian ini mau olah dalam hidup kita? Kabar baik atau kabar buruk? Berita dari Tuhan atau berita dari dunia? Kalian boleh pilih. Dan puji Tuhan, kalau saya boleh memberikan kesaksian sedikit selama apa lagi? Ada kali ya, 12 tahun apa gimana, saya lupa deh. Istri saya ingat sih ya. Mungkin lebih daripada 10 tahun. Saya udah gak pernah lagi nonton berita televisi selama 10 tahun ini. Apakah saya miss? Tadi saya lagi ke tempat. Dari kemarin, karena saya sudah jarang nonton TV, sudah agak gimana. Kemarin saya lihat ada di berita, ada namanya Kiai Haji Ma'ruf, siapa ya? Ma'ruf Amin. Ini siapa? Wakil Presiden. Tahu ya? Tahu ya. Saya pada waktu kemarin lihat di berita Kompas atau gimana, saya sekelihat begitu, karena saya kalau ngelihat ada Instagram, karena Instagram saya kadang-kadang nyari-nyari barang, waktu di Instagram ada orang bilang Ma'ruf Amin. Saya bilang, ini siapa ya? Ini siapa ya Ma'ruf Amin? Kok banyak sekali dia ngomong. Baru tadi saya lagi pada satu tempat, ngelihat itu foto gede 2 biji, Jokowi sebelahnya Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini wakil presiden. Parah ya. Saking saya nggak ngikutin berita seperti itu, wakil presiden aja saya lupa. Gitu, yang saya tahu adalah Jokowi. Kalau Jokowi terlalu terkenal ya, semua tahu Jokowi. Wakilnya karena sering kali berubah-ubah, saya lupa. Bayangin, saking saya sudah jarang nonton televisi, wakil presidennya saya nggak tahu namanya siapa. Ada kerugian? Ada. Kerugian kayak tadi, kerugian. Kalau tengah jalan ketemu orang, ini siapa, jadi orang Cooper.
Tetapi bukan berarti pada waktu saya tidak mendengarkan berita di sini, otak saya kosongkan. Itu namanya kalian melarikan diri dari dunia. Bukan gitu sistemnya. Pada waktu kalian mengosongkan tidak mendengarkan berita-berita seperti ini, kalian memasukkan berita-berita yang baik. Jadi saya katakan, saya pernah cerita, baru-baru tadi saya ngomong. Kenapa saya bilang ini berita, ini saya tekankan luar biasa. Banyak dari kita, seringkali kita membaca firman Tuhan, kita bingung. Banyak sekali orang-orang ngomong, kok baca firman Tuhan tuh capek. Saya baru baca 5 ayat, udah mau tidur. Siapa di sini pernah baca Undang-Undang Dasar 45? Siapa pernah baca? Masih hafal nggak? Udah nggak hafal ya, kalau dulu saya sudah hafal ayat pasal sama segala macam. Tapi waktu saya belajar Undang-Undang 45 atau ketetapan MPR, kalian baca 3 ayat, pasti tidur. Kenapa tidur? Pasti tidur. Karena kenapa kalian belajar ayat tersebut sesuatu yang sakral, kalau bisa dikatakan. Oh, ini penting banget dalam hidup nih. Ini benar-benar undang-undang. Nah, kalau dikatakan undang-undang berarti kan sakral ya, undang-undang. Peraturan negara yang kamu harus tahu. Kalau kamu nggak tahu, kamu benar-benar nanti gimana. Apa yang terjadi semakin kalian suruh baca, semakin ngantuk. Akhirnya Tuhan ngomong sama saya waktu itu, bahwa pas puji Tuhan kalau saya memberikan kesaksian sedikit, saya waktu pertama kali ketemu Tuhan, saya melihat Alkitab bukan sebagai buku yang sakral. Benar-benar bukan satu buku yang sakral. Satu, saya benar-benar baca Alkitab, dan saya pernah baca Alkitab karena kalau saya masuk ke kamar kecil pada waktu mau buang air besar, itu lama, bisa setengah jam. Kenapa? Enjoy di sana. Mungkin karena hening kali ya, bebas dari dunia luar, bisa menghayal di sana. Jadi bisa setengah jam, kadang-kadang 1 jam di sana. Ngapain? Ya dulu karena saya enjoy sana. Gini, kalau saya mau kasih cerita sedikit, kenapa saya suka sekali di WC. Dulu saya yang di Australia, saya punya bahasa Inggris kurang sekali. Bahasa Inggris saya benar-benar yang di paling level, yang paling bawah lah. Benar-benar dari semua murid-murid saya yang paling bodoh, udah gitu aja. Jadi, tapi bukan berarti saya give up, bukan berarti saya menyerah dengan keadaan. Walaupun yang saya paling bodoh, saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah kasih kemampuan, saya pasti bisa. Dan saya belajar. Apa terjadi? Saya cari akal saat itu. Gimana ya cara belajar bahasa Inggris yang enak? Kenapa yang terjadi? Karena saya sering di WC, saya tulisin tuh. Saya tulisin kata-kata, saya tempel. Itu penuh itu WC sekelilingnya. Jadi ada kata apa, artinya apa, segala macam. Kata-kata yang saya nggak tahu, bukan kata-kata sembarang kata-kata. Saya belajar kata-kata, itu kan banyak kata-kata yang baru. Saya tempel. Ada salah satu teman yang roommate saya di situ tertinggal. Waktu saya tempel-tempel kata-kata seperti itu, saya pikir bahwa kehidupan orang itu sama seperti saya. Nggak ngerti juga bahasa Inggris. Waktu saya tanya, lu ngerti nggak semua ini? Dia bilang dia tahu semua kata-katanya. Wih, hebat banget. Saya aja banyak saya tempel itu bukan saya tempel show saya udah tahu. Itu yang saya tempel saya tuh nggak tahu semuanya. Dia bilang dia tahu semua kata-katanya. Hampir kalau bahasa Inggris dia itu benar-benar luar biasa. Nah, akhirnya saya belajar tempel gitu. Jadi waktu di WC saya belajar. Jadi segala informasinya saya bisa 1 jam sambil nunggu 1 jam, sekalian juga belajar. Akhirnya cara belajar seperti itu terbawa pada waktu saya belajar Alkitab. Pada waktu saya baca Alkitab di WC, nggak bisa cari pewahyuan di WC ya. Siapa di WC cari pewahyuan? Nggak dapat kali pewahyuan. Saya waktu di WC adalah saya karena ada waktu, karena saya nggak ngapa-ngapain, saya baca Alkitab tersebut. Waktu saya baca Alkitab tersebut, saya baca enjoy. Kenapa enjoy? Kita kalau dengar berita di TV, itu enjoy. Pasti enjoy. Dengar TV One, dengar Metro TV, itu enjoy. Pikiran kita kayak fokus ya. Karena itu berita. Kalau misalnya presiden ngomongin undang-undang, biasanya dulu MPR ya. MPR ada sidang MPR, dikeluarkan tuh ayat 1, ayat 2, ayat 3. Didengerin gak sih? Keburu tidur kitanya. Pas ayat 10, udah 10 gitu. Karena kalian mendengar berita tersebut, mendengar
acara tersebut sebagai satu ayat, satu undang-undang, kalian akan ngantuk. Tapi kalau sebagai berita, apalagi berita ini benar-benar lagi berita yang in gitu ya, yang berita yang lagi ngetren, kalian akan fokus dengernya. Kenapa fokus? Karena kalian manusia itu didesain untuk dengar berita. Benar-benar dengar berita. Tuhan selalu berkata kepada manusia dengan membawa berita, membawa kabar. Dan apa yang terjadi, kita akan menerima. Nah, pentingnya pada waktu kita mau membaca firman, kayak sekarang gini ya, ada berita buruk untuk orang-orang dunia. Bukan orang dunia, maksudnya ada orang-orang mendengar berita buruk akhirnya menjadi orang jahat. Nah, ada sekarang kita mau mendengar berita yang baik. Waktu dengar berita yang baik ini kita jarang sekali kita dengar. Kita nggak bisa, waktu kita dengar berita, ini baik atau buruk, kita kadang-kadang memilah-milah. Pada waktu kalian memilah-milah ini berita baik atau berita buruk, biasanya ada condong kalian akan judgmental kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Menghakimi. Akhirnya berita tersebut tidak akan kalian serap, walaupun berita itu benar. Kalau kalian ada meragukan berita tersebut, biasanya kalian secara judgmental langsung membuang semua. Di dunia ini nggak banyak berita-berita yang baik, yang bisa dipercaya. Nggak banyak yang berita-berita yang bisa membangun kita. Tapi ada satu berita, yaitu ada di dalam Alkitab, yang bisa membangun kalian. Dan kalau misalnya dikatakan bahwa ya masih banyak kok berita-berita yang lain yang bagus, tapi berita yang di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, itu bisa dikatakan sekali lagi. Kalau saya mau olah dia punya Alkitab tersebut, kenapa saya bilang ada orang bisa berubah hidupnya pada waktu kita mendengar berita-berita yang baik. Berita-berita yang baik akhirnya menjadi iman. Nah, Alkitab ini adalah benar-benar buku yang benar-benar kita bisa percaya, atau berita yang bisa kita percaya. Sekali lagi kalau saya katakan bahwa, Pater sering ngomong bahwa Alkitab ini adalah berita, kalau saya mau ngomong lagi nanti ada banyak lagi. Hidup seseorang ini bisa berubah karena iman. Iman dari mana? Pada waktu kita mendengar berita baik. Berita baik tersebut, kalau kita nggak tahu, kalau kita bisa dikatakan, kok saya mau hidup saya berubah, ada yang gampang, dari Alkitab dulu. Oh enggak, saya mau dengar buku-buku yang lain lagi, buku-buku yang banyak kan, sekarang ke buku-buku rohani banyak kan. Alkitab ini begitu simple. Kalau kita katakan Alkitab ini sulit dibaca, karena kalian melihat sebagai undang-undang. Kalian melihat sebagai sesuatu yang harus ada pewahyuannya, harus ada yang mengajar, harus ada yang menceritakan, harus ada yang menjelaskan. Enggak. Kalian dengar Metro TV ada yang ngejelasin gak sih? Ada sebelah yang penjelasan waktu kalian mendengar Metro TV, ada sebelah ngejelasin. Bisa kalian tonjok kali yang di sebelah gitu. Lu gak usah jelasin lah, gue juga ngerti Metro TV segala macam. Sama. Alkitab kalau kalian lihat sebagai berita dan sebagai sejarah, kalau tadi saya katakan, apa itu sejarah? Kejadian di masa lalu yang benar-benar terjadi. Kalian gak perlu dijelaskan oleh orang. Gak perlu. Berita tersebut yang akan menjelaskan sendiri. Kalau berita tersebut yang gak jelas, berita tersebut yang harus dijelaskan sama orang, itu bukan berita namanya. Iya kan? Ada seorang yang membawa berita nih. Dan waktu dia membawa berita di sini, dijelaskan sama yang di sebelah. Gitu. Dijelaskan lagi sama di sebelah lagi. Yang membawa berita bingung. Yang bawa berita, lu apa gua sih? Gitu kan? Berita itu simple. Setiap orang pasti ngerti. Kenapa? Kenapa orang gak bisa mengerti pada waktu melihat Alkitab ini? Karena kalian memandang Alkitab ini sebagai pewahyuan. Gak salah sebagai pewahyuan, tapi dari awalnya kalian harus lihat dulu sebagai berita dan sebagai kejadian di masa lalu yang benar-benar terjadi. Pada waktu kalian menerima ini semua, kalian akan jadi iman. Setelah kalian menerima ini jadi iman, iman kalian bertumbuh, Tuhan akan berikan lagi gimana caranya? Pewahyuan. Setelah nanti pewahyuan akan menjadi hikmat, dan yang terakhir Tuhan katakan, Tuhan akan memberitahu sesuatu yang tidak pernah kalian pikirkan. Tuhan akan memberikan tahu satu rahasia-rahasia yang luar biasa. Tetapi
Jangan kita minta rahasia-rahasia dulu. Pada waktu kita kata, oh kalau saya baca Alkitab saya bisa mendengar, saya melihat rahasia-rahasia yang besar sekali. Kalian stepnya sudah salah. Itu sudah step yang ketiga. Gitu loh. Step yang pertama, jadikan Alkitab itu sebagai berita dan sejarah atau kejadian di masa lalu yang benar-benar terjadi. Setelah kalian mendapatkan iman dan bertumbuh, Tuhan akan kasih pewahyuan dan pemahaman akan firman tersebut. Setelah nanti kalian sudah mau mengerti, nah pemahaman sama firman tersebut kalian mesti diajar. Kalian gak bisa sendiri, karena saya pernah ngalamin. Saya mencoba sendiri untuk masuk di dalam pewahyuan dan pemahaman, saya gak dapat. Saya jadi error. Apalagi kalau sekarang di sini saya jam lagi masuk ke dalam yang namanya mencari misteri-misteri, mencari rahasia-rahasia, saya akan jadi sesat. Kenapa? Saya hanya memakai pikiran-pikiran saya sendiri. Itu berbahaya sekali. Tetapi waktu berita, waktu kejadian di masa lalu, tidak akan error. Tidak akan error. Kalian mendengar berita, kalian mendengar satu sejarah, tidak akan error. Tapi kalau kalian mau mencari, saya melihat Alkitab, saya mau mencari pewahyuan dahulu. Kalian bisa error atau kalian bisa tidur. Saya nggak ngerti. Gitu loh. Pada waktu kalian mau pewahyuan, diajar dengan orang yang gak benar, semakin error lagi. Nangkap di situ ya. Nah, dari semua ini, dari kalian ingin membaca Alkitab, ingin mengerti soal Alkitab, cuman satu hasilnya, iman. Kalian mau jadi orang jahat atau orang baik? Simpel kan? Itu di dunia ini, pada waktu kalian mengatakan, saya banyak Alkitab. Pada waktu kalian membaca Alkitab dengan benar, ada iman di dalam Tuhan, tidak mungkin menjadi orang jahat. Tidak mungkin. Kenapa saya banyak kok ada orang baca Alkitab jadi orang jahat. Yang tadi, stepnya mungkin yang tadi dia mungkin juga nggak baca Alkitabnya. Mungkin dia cuma hanya nyari pewahyuan, kadang-kadang mencari pewahyuan atau pemahaman firman cuma ayat-ayat tertentu. Waktu ditanya Alkitab, saya cuma di Matius cuma 2 ayat, di Markus cuma 3 ayat, cari ayat yang keren-keren aja. Dan apa yang terjadi? Kamu bisa jadi orang jahat. Pasti jadi orang jahat. Kalian gak dapat imannya. Dan ditambah lagi kalian mendengarkan informasi-informasi berita-berita buruk jauh lebih banyak daripada berita-berita baik. Itu yang menyebabkan orang menjadi jahat. Sekali lagi, kalau stepnya yang tadi saya katakan benar, bahwa berita itu begitu penting, kalian jangan menyepelekan berita tersebut. Saya sudah alami. Kalau saya masih mendengarkan berita di TV, menderita dari orang-orang buruk, setiap hari, setiap saat saya telan terus. Jangan harap saya mempunyai damai sejahtera. Jangan harap saya bisa condong ke dalam Tuhan. Kalian akan terbawa. Tapi kalau kalian sudah mulai, saya mau belajar untuk menjadi orang baik, tanda petik. Asal dari mana? Bukan dari perbuatan-perbuatan. Asal dari mana? Dari iman. Iman dari mana? Dari berita. Berita dari mana sekarang? Yang ada berita yang baik yang sekarang adalah berita dari Alkitab. Berita dari firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu sebagai berita atau kejadian di masa lalu yang benar-benar terjadi. Itu dulu. Pada waktu kalian sudah dapat dan mendapatkan, saya percaya sekali, waktu saya pertama kali, saya mau kesaksian sedikitnya. Dulu waktu saya baca pertama kali gak ada yang ngajar. Tapi saya enjoy sekali. Dalam 1 bulan itu beres Alkitab. Benar-benar enjoy. Kenapa enjoy? Saya nggak tanya, ini ayatnya artinya apa? Ini kata-kata artinya gimana? Saya nggak peduli. Saya benar-benar enjoy menikmati. Siapa sini baca novel? Siapa sih pernah baca novel? Dulu SMA. Enak gak baca novel? Enak ya? Kalian teliti nggak sih kata per kata? Kenapa nggak diteliti? Kenapa nggak diteliti? Ini orang ini maksudnya apa ngomong begini? Enggak kan? Enjoy aja baca terus. Kenapa enjoy baca? Karena itu berita, karena itu kejadian yang kalian mesti nikmatin. Dan apa yang terjadi pada waktu saya melihat Alkitab tersebut sebagai berita yang Tuhan sampaikan. Waktu saya melihat bagaimana Abraham berjalan dalam Tuhan, keren sekali ya. Itu sebagai kejadian di masa lalu yang benar-benar terjadi. Saya saya melihat bagaimana Abraham itu hidup dalam Tuhan. Bagaimana Musa itu hidup di dalam orang-orang Israel. Bagaimana Yakub, kejadian di masa lalu yang benar-benar terjadi. Enjoy aja. Nanti saya nggak dapat pewahyuannya. Who cares? Awal-awal ya, kalau saya dikatakan. Kenapa kalian harus memohon pewahyuan segala macam? Nikmatin.
pada waktu kalian menikmati semua, timbul iman. Pada waktu saya waktu pertama kali baca Alkitab start dari perjanjian baru, lama dulu. Bukan dari perjanjian baru. Gak ada yang ngajar. Biasanya harus dari perjanjian baru dulu ya. Gak ada yang ngajar. Perjanjian lama dulu, pada waktu saya baca perjanjian baru, saya pada waktu melihat Yesus, langsung saya bisa melihat ini Yesus ini Tuhan. Gak perlu ada orang mengatakan, apa kamu percaya saudara Tuhan? Gak perlu. Saya bisa melihat ada rangkaian kejadian-kejadian di masa lalu, ini benar-benar Tuhan. Saya gak perlu dipaksa untuk mengatakan saudara Tuhan. Atau dikatakan, ayo saudara Tuhan. Atau dikatakan saya diinjili. Saya bukan gak pernah diinjili. Saya gak perlu diinjili orang berulang-ulang untuk mengatakan saudara Tuhan. Saya bisa benar-benar bisa melihat Yesus itu adalah Tuhan dari kejadian demi kejadian di masa lalu, dari berita-berita yang Tuhan berikan buat saya. Akhirnya saya timbul iman. Pada waktu timbul iman, saya percaya kepada Dia. Kalau semua ini Alkitab adalah benar, kenapa harus saya meragukan Allah? Di situ, akhirnya kalian bisa mengatakan kalian punya hubungan dengan Tuhan. Pada waktu kalian punya hubungan dengan Tuhan, kalian punya damai sejahtera luar biasa. Kalian punya sukacita di dalam Tuhan. Karena kenapa? Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah kita bukan Allah dalam bentuk peraturan atau dalam bentuk ayat-ayat yang kalian harus hafal. Saya nggak pernah menghafal ayat. Sebelum makanya saya dikatakan sering kali, saya ada tahu ayatnya seperti ini, saya tanya, ada nggak? Ternyata ada. Ternyata ada. Kenapa? Karena saya dulu pernah ngalamin, saya pernah baca seperti itu sebagai kejadian-kejadian di dalam firman Tuhan. Dan saya percaya pada waktu kalian seperti itu, hidup kalian akan berubah. Karena kenapa? Berita tersebut menjadi iman, iman akan merubah hidup kalian. Oke?